Ya, firman Tuhan pada saat ini adalah mengenai Bartimeus, seorang yang buta matanya. Ya, jadi Bartimeus seorang yang buta matanya. Dan Alkitab mengungkapkan bahwa Bartimeus dia duduk di pinggir jalan, dan oleh karena dia mengalami masalah pada matanya, maka profesinya tidak seperti yang lain. Profesinya apa? Profesinya sebagai penulis mundur ya. Yang membutuhkan, sekali lagi, yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Ya, karena masalah mata yang buta. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Markus 10, di dalam ayat yang ke-46, dikatakan, Markus 10 ayat 46. Oh ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya. Jadi Yeriko merupakan sebuah kota yang berjarak 15 mil dari Yerusalem. Jadi setiap orang yang akan pergi ke Yerusalem untuk istilahnya, untuk mereka pergi ke Bait Allah, mereka harus melewati Yeriko. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi ketika Yesus dia keluar daripada Yeriko dan akan berangkat menuju Yerusalem. Ya, untuk apa Yesus berangkat ke Yerusalem? Untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya, untuk keselamatan daripada kita sekalian. Maka dikatakan bahwa dia melewati seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Arti Bartimeus adalah anak Timeus. Ya. Ketika didengarnya dalam ayat 47 bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, sampai di sini saudara sekalian. Ini seruan daripada Bartimeus kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Melalui ayat ini kita dapat mengerti bahwa Bartimeus itu memahami siapa Yesus itu. Kalau dia tidak memahami siapa Yesus, tentu ia tidak akan berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kalau kita tidak mengenal seseorang, mustahil kita memanggil nama daripada orang itu. Demikian juga Bartimeus. Dia adalah seorang yang memahami, seorang yang mengenal Yesus. Walaupun saudara sekalian,
pengenalannya sebatas Yesus itu adalah anak Daud. Dan jika dia memahami, mengenal akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dia berteriak kepada Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tidak mengatakan, karena aku sudah melayani Tuhan, kasihanilah aku. Tapi dia memohon kepada Yesus supaya berkasihan kepadanya. Dia berdoa. Saya katakan, saudara sekalian, Tuhan kita itu graceful and merciful. Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang selalu memberi kita berkat, tetapi juga Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan ketika kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesulitan dan kesusahan. Bartimeus dia memohon kepada Yesus supaya Yesus mengasihani dia dan mau menolong dia, menyembuhkan dia. Dia percaya, saudara sekalian, bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menolong dan menyembuhkannya. Kenapa saya katakan Bartimeus itu percaya, saudara sekalian? Karena dia mendengar, walaupun buta matanya, tapi telinganya dapat mendengar. Dapat mendengar kisah tentang Yesus, tentang perbuatan yang ajaib yang dilakukannya. Dan dari pendengaran itulah maka timbul iman percayanya. Maka saya katakan sekali lagi bahwa Bartimeus dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan dia. Yesus sanggup untuk menolong dia. Sebab itu Bartimeus dia berseru kepada Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di dalam seruan itu, saudara sekalian, kita melihat keterbatasan pengenalan daripada Bartimeus terhadap Yesus. Bartimeus mengenal Yesus hanya sebagai anak Daud. Artinya apa anak Daud? Keturunan daripada Raja Daud. Ya, walaupun demikian, saudara sekalian, Bartimeus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang ajaib. Yesus memiliki kuasa untuk membuat mukjizat. Apakah pada saat ini kita masih percaya bahwa Yesus mampu membuat mukjizat? Mukjizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Dan kalau kita melihat, saudara sekalian, mengenai kisah ini, kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Jadi banyak orang yang terganggu, saudara sekalian, oleh teriakan daripada Bartimeus. Dan mereka yang terganggu mengatakan kepada Bartimeus, diam, diam. Tapi bukan Bartimeus berhenti berseru kepada Yesus. Alkitab mengatakan dia semakin keras berseru kepada Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Karena saya memaklumi satu hal, bahwa itulah pengharapan daripada Bartimius untuk mendapat kesembuhan. Karena apa? Karena Yesus sekali melalui jalan itu dan tidak akan melalui jalan itu kembali. Karena itu Bartimius dia berseru dengan suara keras, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Dan kita belajar, saudara sekali, ya, mengenai satu hal yang menjadi penghalang jawaban doa yang kita naikkan. Apa yang menjadi penghalang? Dosa. Dosa. Apa? Dosa. Dosa, kejahatan. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia mampu menolong. Apa yang Tuhan tidak dapat kerjakan? Dia mampu menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan apa? Dosa. Itu sebabnya kalau kita melihat saudara sekalian di atas kayu salib, ketika Yesus dia memikul dosa-dosa manusia, maka Bapa yang di sorga memalingkan wajahnya kepada Yesus. Yang tidak pernah terjadi, saudara sekalian. Karena Bapa di sorga mengasihi Yesus, tapi Bapa memalingkan wajahnya. Karena apa? Bukan Yesus berdosa, tetapi Yesus memikul dosa-dosa kita. Sehingga kata-kata yang keluar yang diucapkan oleh Yesus, Yesus mengatakan apa? Eloi, Eloi lama sabachthani dalam bahasa Arab. Artinya ya Allah, mengapa engkau tinggalkan? Kalau orang menderita kan gitu. Kita merasa ditinggalkan bukan? Ya, kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita bersukacita. Tapi ketika kita menderita, kita akan mengeluh hal yang sama. Kita katakan, mengapa Tuhan engkau tinggalkan aku? Terutama bagi mereka yang sakit nggak sembuh-sembuh, maka yang diucapkan apa? Sama yang diucapkan Yesus. Mereka berteriak dengan suara keras, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kembali kepada firman daripada Tuhan, saudara sekalian. Bartimius dia berseru kepada Tuhan. Ya. Hal yang menjadi penghalang di dalam jawaban doa bukan hanya kejahatan. Yang menjadi penghalang apa? Mengenai ketidaktegunan kita di dalam doa. Seringkali kita itu mudah menyerah. Sekali doa nggak dijawab, doa yang kedua kali nggak dijawab, ketiga kali nggak dijawab, lama-lama kita nggak lagi berdoa untuk hal itu, bukan? Ada seorang ibu, saudara sekalian, daripada bapak gereja, ya. Ibu ini dia berdoa untuk anaknya yang merosal. Artinya merosal apa? Bahasa Jawa, rusak ya, anaknya yang rusak. Dia berdoa untuk anaknya yang rusak. Saudara tahu berapa lama dia berdoa supaya anaknya itu bertobat? Setahun? Pernah kita berdoa setahun? 2 tahun? Ibu ini berdoa selama 15 tahun baru Tuhan itu jawab. Bayangkan,
mampu kita berdoa selama kita berdoa mungkin 10 kali sudah kita berhenti kok. Tidak lagi kita anggap mungkin kehendak Tuhan itu lainnya. Lalu kita menghentikan doa kita. Tapi kita belajar yang menjadi penghalang adalah ketidakterimaan. Mudah nyerah di dalam doa. Belum sampai Tuhan itu jawab, kita sudah menyerah. Padahal Tuhan Yesus menasihatkan. Demikian saudara sekalian. Kalau kita melihat Tuhan Yesus menasihatkan supaya kita itu jangan menyerah kalah di dalam doa kita. Di dalam Lukas 18 ayat 7 kita baca bersama-sama. Dikatakan Lukas 18 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau kita itu memohon sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah menyerah kalah. Sampai Tuhan itu menjawab apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi harapan kita. Kalau kita menyerah kalah, saya katakan kita tidak lagi tekun di dalam doa, maka tidak akan menghasilkan buah doa itu. Ya, jadi kalau kita berdoa itu mesti tekun. Ya, jangan kita berputus asa kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saya percaya dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk tidak menolong kita. Tapi Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita tidak jemu-jemu berdoa memohon pertolongannya. Waktunya Tuhan 1 hari berapa tahun? 1000 tahun, ya, baru sebulan kita sudah menyerah kalah. Sebulan itu bagi Tuhan cuma berapa detik aja saudara sekalian. Yang Tuhan minta supaya kita itu senantiasa bertekun memohon pertolongan dari Tuhan ketika kita menghadapi segala kesesatan. Nah, kita akan lanjutkan kembali saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Ya, jadi Yesus dia menyuruh murid-muridnya untuk memanggil orang buta itu. Dan murid-muridnya berkata kepada Bartimius, kuatkan hatimu, kuatkan iman percayamu, berdirilah, Tuhan memanggil engkau. Ya. Nah, kita melihat saudara sekalian, iman percaya itu merupakan landasan yang mampu menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Saya katakan sekali lagi, iman itu merupakan dasar. Kalau kita ingin Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang orang kaya yang susah masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-27, Markus 10 ayat yang ke-27, saya katakan bahwa Yesus mengatakan kepada para murid mengenai orang kaya yang susah masuk kerajaan surga,
Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, jadi bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Kalau dia mampu, saudara sekalian, memimpin bangsa Israel menghadapi Laut Merah, Laut Tebel, dia mampu menjadikan laut itu jalan yang kering untuk dilewati. Demikian juga dia mampu untuk membuat jalan keluar bagi kita yang berada di masalah apapun juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dalam kaitan minggu lalu saya katakan bahwa orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Seperti unta melewati lubang jarum. Apakah kita percaya bahwa Tuhan kita mampu membuat unta itu lebih kecil daripada lubang jarum? Percaya? Kalau tidak ada yang mustahil, sehingga mampu melewati lubang jarum. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa walaupun orang kaya itu susah masuk kerajaan surga, tapi Tuhan punya kuasa supaya orang yang kaya itu menanggalkan percayanya kepada kekayaannya dan percaya Yesus dan masuk surga melalui pemberitaan firman yang penuh dengan kuasa, melalui segala kesulitan, kesakitan, kebangkrutan, membuat orang itu mencari pertolongan daripada Tuhan kita Yesus. Itulah cara daripada Tuhan untuk membuat orang melepaskan keterikatannya dengan kekayaan. Tuhan, Dia berkuasa. Tidak ada perkara yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Nah, pada kesempatan ini kita melihat, saudara sekalian, bahwa hanya dengan iman maka kita dapat melihat mukjizat daripada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki iman, kalau kita bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam firman daripada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Ya, ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Atau dikatakan di dalam bahasa Inggris dia melemparkan jubahnya. Jubah yang dipakai itu dipakai untuk tempat duduk bagi Bartimeus. Kalau kita melihat pengemis-pengemis itu kan selalu pakai alas, ya. Karena apa? Karena tempat yang diduduki itu kotor. Jadi dia pakai alas jubahnya. Dia duduk di situ dan dia meminta sedekah bagi mereka yang lalu lalang melewati daerah itu. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia menanggalkan semuanya karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang mampu merubah kehidupannya. Hanya Yesus yang mampu untuk mencerahkan matanya. Hanya Yesus yang mampu untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya. Hanya Yesus yang mampu mengubah dia menjadi seperti orang lain, bisa bekerja mencari nafkah dan tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain.
Dia menghampiri Yesus. Jubahnya ditinggalkannya, ditanggalkannya, disingkirkannya. Jubah kebutaan, jubah mengenai masalah ekonomi, jubah mengenai masalah ketergantungan terhadap belas kasihan orang lain. Dia lari menghampiri Yesus, berharap bahwa Yesus akan memulihkan kehidupannya. Lalu kemudian di dalam ayat yang terakhir katakan demikian, di dalam ayat yang terakhir ayat 51, sebelum terakhir ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau saudara diberikan istilahnya kesempatan untuk meminta apa saja dari Tuhan, apa yang saudara minta? Apa yang aku harus perbuat bagimu? Apa yang kita minta? Ayo, apa yang kita minta? Kekayaan, kesehatan, kehormatan, keselamatan. Keselamatan itu yang paling utama ya. Keselamatan itu berkat yang paling besar dari Tuhan, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat yang lain. Lalu kemudian Bartimius mengatakan apa? Dia mengatakan, aku minta sesuai dengan kebutuhanku. Kebutuhannya apa? Bisa melihat. Dapat melihat. Lalu yang menarik sekali, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang terakhir, dikatakan demikian, ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali lagi bahwa yang membuat Bartimius dapat melihat karena apa? Iman. Karena dia percaya dengan Yesus. Apakah kita masih percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita daripada kebinasan yang kekal, memberikan kita hidup kekal? Apakah kita percaya pada saat ini bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan semua segala penyakit yang kita alami? Apakah kita percaya dia sanggup menyelamatkan kita dari segala kesesatan yang kita alami? Kita belajar daripada Bartimius untuk kita menaruh iman kita hanya kepada Tuhan kita. Dan kalau kita menaruh iman kita kepada Tuhan, maka iman itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, ya, kita harus percaya kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, seringkali saya mengalami saudara sekalian tersurai daripada Tuhan. Ya, saya katakan bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Ya, ketika saya nggak puas, saudara sekalian. Ya. Dalam kendaraan bersama dengan istri, dulu pernah saya saksikan. Ya. Kita argue dengan istri, lalu apa yang terjadi, saudara sekalian? Mendadak dari truk, saya di lane yang paling kanan, paling pinggir, karena saya nggak suka cepat-cepat, saudara sekalian. Mendadak dari truk di lane yang paling kiri, ada 5 lane itu jalan di freeway. Mendadak bagian belakang truk itu terbuka. Itu batu sebesar ini.
jatuh dari truk. Saya pikir itu masih jauh. Saya nggak ambil perhatian. Tapi batu itu mendekati, saudara sekalian. Begitu mendekati, saya bingung bersama istri. Gimana ini? Mau berhenti, mau gimana? Saya harap pelan-pelan supaya batu itu bisa lewat ke sana dulu. Menghampiri mobil. Menghantam kaca. Dan puji Tuhan, cuma kaca yang pecah, saudara sekalian. Dan batu itu tidak menghantam ke muka. Bayangkan kalau batu sebesar itu menghantam ke muka, bisa binasa saat itu juga. Dan saat itu saya kembali mengucap syukur. Dan sampai saat ini saya katakan kepada istri, jangan minta musuh-musuh. Kalau kita menghadapi sesuatu, Tuhan itu tidak suka sesuatu. Tapi biar kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan kita itu. Kalau kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk membuat jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang tidak